dibanding ngambil yang bisa resiko tapi terbangnya tinggi. Gitu. Gue mendingan untungnya sedikit dibanding rugi. Superhero nggak bisa mati nih, tinggal ambil AK-47 ditembakin semuanya mati semua. Nah Bitcoin ini tuh bagi gue superhero tadi, nggak perlu paling cepet kayak Ethereum, nggak perlu bisa di develop banyak, nggak perlu transaction speednya cepat kayak Solana. Cukup nggak bisa mati. Pokoknya tiba-tiba COVID, orang pada kaya, Cari uang dari mana? dia main judi di situ ya. Dia main judi di situ, bener. Karena menurut gua pasar mau saham, mau kripto, lu bisa berjudi di sana. Orang nggak punya duit buat ke Macau, nggak punya duit buat ke Las Vegas. Gampang download, main. Sama kayak judi slot kan, orang banyak main judi slot kan. Lo juga orang yang percaya bahwa kripto bakal jadi masa depan ya? Gua cukup percaya Dan beberapa. lo mempertaruhkan harta lo di situ. Oh iya, kalau gua taruh harta gua di apa yang gua omongin. Banyak. Hampir semua. Gua hampir semua di kripto. Hampir semua. Hampir semua. Fund gua aja kan di kripto. Apa token favorit lo? Oh, kalau gue udah pasti Bitcoin lah, yang paling OG. Oke, maksudnya di luar yang OG gitu loh. Sekarang gue masih suka Bitcoin dan gue ada suka beberapa layer 2 seperti Arbitrum. Cuman gue mostly hampir semuanya tuh di Bitcoin. Meskipun naiknya itu nggak eksponensial gila ya. Nah, gini bro, gue itu nggak pernah ngejar cepat kaya dengan cepat karena gue percaya kalau uang yang dipupuknya pelan itu akan lebih besar di belakangnya. Gue tuh sabar orangnya. Karena time frame gue untuk jadi target gue itu nggak 1-2 tahun. Target gue tuh 30 tahun, 50 tahun. Gue rasa di level uang gue sekarang, gue lebih baik ambil yang lebih nggak beresiko dibanding ngambil yang bisa resiko tapi terbangnya tinggi. Gitu. Gue mendingan untungnya sedikit dibanding rugi. Tapi kenapa nggak ambil yang bawahnya dikit kayak Ethereum yang mungkin cuannya akan lebih gede gitu? Ya, Ethereum ada ya. Ethereum banyak yang bilang itu higher beta version dari Bitcoin gitu kan. Cuman gue lebih prefer tadi yang aman. Jadi gini, gue itu pernah baca buku yang lumayan unik. Jadi ini ditulis sama George R.R. Martin. Lu pernah nonton Game of Thrones gak? Ya. Dia pernah tulis buku tentang superhero. Tapi superhero-nya itu dia ambil lebih modern. Gue lupa nama bukunya. Tapi intinya lumayan keren bukunya. Jadi dia bikin ada superhero yang bisa nembak laser dari tangan gitu kan. Ada yang bisa terbang. Tapi superhero yang paling kuat adalah bukan yang punya offensive ability. Tapi justru yang punya defensive ability. Superhero yang gak bisa mati. Superhero yang gak bisa mati nih, tinggal ambil AK-47 ditembakin semuanya mati semua. Nah Bitcoin ini tuh bagi gue superhero tadi, gak perlu paling cepat kayak Ethereum, gak perlu bisa di develop banyak, gak perlu transaction speednya cepat kayak Solana. Cukup gak bisa mati. Dan gue rasa itu udah cukup, karena gue percaya uang itu adalah energi. Jadi untuk capai tadi misi gue untuk pendidikan, gue butuh energi yang besar. Gue butuh wadah yang bisa energi gue tuh tahan 50-100 tahun ke depan. Dan jawabannya gue ketemu di Bitcoin. Kalau ngomongin cuan ya dari e-learning, dari e-learning ya pasti kripto. Karena kripto itu bigger market kan. Kita aja investor sekarang udah 16 juta data Bapepti. Itu belum tambahin Binance, Bybit yang lain yang nggak terdaftar. Investor kripto di Indo tuh udah dekat-dekat 10% sebenarnya kan. Ini yang resmi di exchange lokal. Yang exchange lokal itu mungkin sekitar 7%. Tapi yang realnya yang gue tahu datanya 10% lebih. Bahkan mungkin dekat ke 15% penetrasinya. Dan ini sesuatu yang nggak bisa di-achieve sama saham dalam waktu 20 tahun. Saham tuh ketinggalan jauh banget. Kenapa tuh rame? Karena banyak yang mau main judi slot ya. Karena menurut gue tesis besarnya itu. Orang banyak yang nggak ngerti teknologinya. Karena gini, bedanya Indonesia sama Amerika. Amerika tuh bridgingnya rapih dari Web 2 ke Web 3-nya baru ke kripto itu rapih. Jadi mereka lihat ada problem dari sentralisasi ini, baru mereka masuk ke Web 3. Jadi ada idealisme yang dibawa. Indo tuh enggak. Indo tuh lihat koin cuan. Pokoknya tiba-tiba COVID, orang pada kaya, cari uang dari mana? Dia main judi di situ ya. Dia main judi di situ, benar. Karena menurut gue pasar mau saham, mau kripto, lu bisa berjudi di sana. Dan orang nggak banyak yang nggak punya duit buat ke Las Vegas kan. Cuma kan judi slotnya kripto lebih daripada saham ya. Kalau dibilang ibaratnya gitu lebih, ya mungkin karena banyak kontrak derivatif. Banyak kan koin-koin gila zaman dulu yang. Oh iya, banyak. Gue setuju banget. Gila lah pokoknya. Kalau market itu dipakai sama sebagian besar orang justru untuk berjudi. Karena tesis gue simpel. Orang nggak punya duit buat ke Macau, nggak punya duit buat ke Las Vegas. Gampang download, main. Sama kayak judi slot kan, orang banyak main judi slot kan. Iya. Cuma problemnya itu ilegal aja di Indo. Mereka cari yang legal. Kripto legal nih. Kripto nih legal nih. Gitu. Siapa orang berpengaruh yang lo kenal paling berpengaruh selain Sandiaga Uno? Mungkin Chang Peng Zhao kali ya. Itu kok bisa ya? Jadi kok lo bisa kenal ya? Jadi waktu itu gue tuh adalah salah satu trading volume gue di Binance, salah satu yang paling besar. Wah, di Indonesia. Jadi waktu itu diundang ada beberapa Binance Angel lah. Waktu itu dia sebutnya Binance Angel. Jadi yang bantu sebarin Binance tanpa anything in return, bantu komunitasnya. Dan kebetulan waktu di B20 waktu itu ada waktu dia 1 jam untuk ketemu dan dia undang untuk makan siang para orang-orang Binance Angel ini dari
negara-negara yang berbeda. Gue salah satunya yang diundang karena trading volume gue salah satu yang paling besar waktu itu. Lu bilang kripto lo itu disimpan di wallet sendiri kan? Betul. Tapi lu besar di Binance tuh punya. Kan trading volume. Jadi lu keluar masuk Iya, tuh. trading volume. Kalau kripto gue untuk yang long term investment gue selalu keep sendiri di wallet. Apa ada sebagian juga yang ditaruh di Oh, taruh kalau transaksinya harus gue balikin ke Binance. nggak ada yang lo simpan nggak? Maksudnya ada yang lo simpan nggak di Binance? Oh, ada yang disimpan. ada dong, ada. Cuman minoritas lah ya. Minoritas karena gue, balik lagi gue nggak percaya karena di kripto kan harus trust nggak verify. Meskipun lo sering ketemu sama foundernya, bosnya Indodax juga lo nggak percaya gitu. Nggak percaya gue. Meskipun lo temenan gitu. Gue kenal gue nggak percaya karena gini, not your keys not your coin. Gue ngerti kriptografinya, kalau private key-nya itu nggak di tangan gue nggak percaya sama orang. Kan private key di tangan dia. Iya sih. Gue nggak percaya. Tapi kan lo sering kenal pun nggak menjamin ya. Ya kenal pun nggak menjamin.